babat menika setunggaling hasanah utawi perbendaharaan yang menuliskan untuk kita berbagai macam cerita. Jadi kita belum bisa menyebutnya sebagai sebuah fakta sejarah, tetapi cerita sejarah yang kemudian ada di dalam perjalanan bangsa kita, khususnya di Jawa, maka disebut sebagai babat Tanah Jawi. Salah satu naskah yang paling utuh tentang babat Tanah Jawi, karena babat Tanah Jawi ini ada banyak sekali kitab ditulis di berbagai zaman. Nah, salah satu yang paling utuh adalah yang dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah Belanda namanya Mensma. Naskahnya dinyatakan ditulis oleh Lurah Carik Kertoboso. Lurah Carik Kertoboso ini adalah sekretaris negara pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta. Jadi yang ditulis oleh Kertoboso ini merangkum perjalanan apa yang terjadi di Tanah Jawa menurut cerita-cerita yang diyakini dari sejak Nabi Adam sampai yang naskah asli bedahnya Mataram pada tahun 1677 ketika Pangeran Trunojoyo dari Madura itu menghancurkan keraton Pleret yang ada di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Kemudian ada naskah tambahan yang menceritakan peristiwa-peristiwa sampai masa pemerintahan Pakubuwono III di Surakarta yang konon ditulis oleh penerusnya, bukan Carik Kertoboso sendiri. Dan nanti akan dilengkapi babat Tanah Jawi ini dengan naskah babat-babat yang lain yang sangat banyak. Jadi di Jawa ini ada tradisi menulis babat. Salah satu babat yang terkenal dan sudah diakui sebagai Memoirs of the World oleh UNESCO menika justru adalah babat Diponegoro. Kalau babat Diponegoro, ada versi babat Diponegoro Manado yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro selama masa pembuangan beliau di Manado tahun 1831 sampai 1833. Ditulis selama 2 tahun, tebalnya 1200 halaman. Semuanya dalam bentuk tembang mocopatan dan ditulis dalam aksara pegon Arab. Jadi wacane Jawi tapi tulisanipun Arab. Menika menunjukkan para ulama dahulu, orang-orang yang kaum santri sadar agama menika ngagemipun huruf Arab. Maka penjenengan kalau tindak Malaysia ada tulisan di berbagai kantor, instansi pemerintah maupun swasta sampai tanda-tanda nama jalan, menika selain tulisan Latin wonten tulisanipun Arab. Manai penjenengan mundut preksa datang orang Malaysia, ini namanya tulisan apa? Apa jawabnya orang Malaysia? Tulisan Jawi. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai tulisan Jawi ini kok hurufipun Arab. Jadi ini babat Tanah Jawi. Yang kemudian ada babat Diponegoro. Nah, babat Diponegoro ini juga versinya ada yang lain-lain. Karena yang menulis tentang kepahlawanan Pangeran Diponegoro selain beliau sendiri dalam bentuk autobiografi, ada babat Kedung Kebo menceritakan perang Diponegoro, tapi yang nulis ini adalah seorang bupati dari daerah yang namanya Kedung Kebo, sekarang namanya Purworejo. Ini namanya daerah Kedung Kebo dulunya. Nah, bupatinya ini dulu berperang di pihak Belanda. Jadi dia bupatinya Surakarta di Purworejo, kemudian dia berperang di pihak Belanda. Tetapi meskipun menjadi lawannya Diponegoro, kekagumannya kepada Kanjeng Pangeran Diponegoro itu sangat luar biasa, dia tuliskan dalam bentuk babat. Jadi ini musuh tapi muji-muji musuhnya. Dan itu luar biasa. Sama dengan nanti babat Diponegoro versi Keraton Surakarta yang diperintahkan oleh Engkang Sinun Pakubuwono VI untuk menulisnya. Juga nanti ada babat Diponegoro Suryo Ngalam, ada babat Diponegoro Pakualaman, ada babat Diponegoro versi Pangeran Abdul Majid alias Pangeran Diponegoro Anom, putra beliau yang dibuang ke Sumenep kemudian dipindahkan ke Ambon dan wafat di Ambon. Ini adalah versi-versi tadi. Jadi ada banyak versi. Nanti panjenengan juga bisa mereksani luar biasanya orang Jawa pada saat itu karena nulis babat ini. Engkang Sinuwun Pakubuwono III itu Raja Keraton Surakarta. Paman beliau Pangeran Mangkubumi itu adalah raja pertama Kesultanan Yogyakarta.
sejarahnya kenapa Yogyakarta berpisah dari Keraton Mataram di Surakarta kan nanti kita singgung, mudah-mudahan itu kan panjang. Tapi intinya Kanjeng Pangeran Mangkubumi ini memberontak melawan Belanda yang sudah mengkooptasi atau sudah menguasai secara de facto kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Ayahanda Pakubono III yang bernama Ingkang Sinuhun Pakubono II. Dan ini adalah kakaknya Pangeran Mangkubumi, Raja Yogyakarta. Jadi Surakarta Yogyakarta itu kakak adik gitu kan. Nah, itu ketika kemudian nanti ada babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta yang ditulis oleh Raden Ngabei Yosadipuro I, kakek buyut dari Raden Ngabei Ronggowarsito, itu tulisannya, jadi babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta itu, ini padahal musuh ya, ini muji-muji habis-habisan Pangeran Mangkubumi, disebut sebagai Satrio Mataram sejati. Masya Allah. Jadi ternyata betapapun kita ini merasa terjajah, pada saat lemah sekalipun, maka siapapun yang berusaha berjuang melawan itu akan mendapat pujian dan hidup di hati umat, hidup di hati masyarakat. Nah, babat yang versi Mensma yang ditulis oleh Carik Kertoboso ini menceritakan sejak awal bagaimana kejadiannya Tanah Jawa. Nah, yang kejadian Tanah Jawa ini masih ada unsur mitologisnya. Jadi bagaimana dulu Tanah Jawa ini gonjang-ganjing, kemudian diambilkan puncak Mahameru dari India untuk menstabilkan. Maka kemudian puncak itu ditaruh di sana gitu ya, di Semeru yang kita sebut sekarang. Nah, pucuknya Semeru ini ternyata ketika kemudian diletakkan puncaknya itu, Pulau Jawanya ini agak jomplang, bagian barat lebih tinggi daripada yang bagian timur. Maka ujungnya Semeru dipapras, diletakkan di tengah. Itulah yang disebut sebagai Merapi. Ini lucu memang ya. Nah, ini asal kejadiannya Pulau Jawa begitu. Nanti terus ada di dalam babat Tanah Jawa ini sorosilahnya orang Jawa. Yang luar biasanya orang Jawa ini lucu, mensorosilahkan diri mereka, jadi disebut di dalam awal babat Tanah Jawa ini dari mana asal orang Jawa, gitu ya. Asal usul orang Jawa itu Nabi Adam, peputra Nabi Sis, peputra Sayyid Anwar lan Sayyid Anwas. Sayyid Anwas nurunake bangsa Arab, Sayyid Anwar nurunake bangsa Jawa. Jadi menurut babat Tanah Jawi, kita dan orang Arab itu kakak adik gitu kan. Ini nyuwun sewu Ustaz Abdul Rahim ya. Jadi ada Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Kalau kita kemudian merujuk ke kitab Taurat, Perjanjian Lama itu ada Nos putra Sis itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab maupun bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Jadi ada Sayyid namanya Sayyid Anwar yang kemudian menurunkan bangsa Jawa. Bagaimana silsilahnya? Ini tambah lucu lagi. Sayyid Anwar peputra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal peputra Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang peputra telu. Siapa saja putranya Sang Hyang Wenang ini? Pertama namanya Ismoyo, yang kedua namanya Antogo, yang ketiga namanya Manikmoyo. Ismoyo ini nanti akhirnya menjadi Semar, Antogo ini jadi Togog, Manikmoyo menjadi Batara Guru. Nah, Batara Guru itu punya anak dewa-dewa India, semuanya anaknya Batara Guru. Termasuk Siwa, Batara Siwa, Batara Wisnu, Batara Indra, Batara Bromo, semua dewa-dewa Hindu India itu adalah anak Batara Guru. Melalui Batara Bromo kemudian diturunkanlah nama-nama yang ada dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata. Terus ke bawah sampai Parikesit. Nah, Parikesit nanti menurunkan raja-raja yang kemudian disebut sebagai raja-raja pertama di Jawa dan menurunkan kita semua. Nah, di dalam babat Tanah Jawi ada yang lucu lagi yang saya perlu ceritakan sebagai pengantar. Yang lucu adalah ketika kejadian banjir Nabi Nuh alaihi salam, maka orang Jawa itu didatangi oleh iblis namanya Ijajil. Jadi menurut babat ada iblis namanya Ijajil datang kepada orang Jawa mengabarkan akan terjadi banjir seluruh dunia kena binasa oleh banjir pada zaman Nabi Nuh. Kemudian Ijajil ini menawari orang Jawa, pengen selamat apa ora? Nek pengen selamat gitu ya, nek pengen selamat maka kemudian dia menawarkan kowe nyembah aku.
Nah ternyata pada saat itu demi keselamatan orang Jawa lalu mau oleh iblis Ijajil ini diracun, dimasukkan ke dalam perutnya supaya selamat. Begitu banjir selesai baru dikeluarkan lagi. Maka secara tidak langsung Babat Tanah Jawi ini mengakui, hendak menyampaikan kita ini keturunannya orang-orang musyrik. Yo wis rapopo gitu kan. Ini kan yang nulis ini ya. Ini kan yang nulis seorang muslim ya, Carik Kertoboso ini seorang muslim, dan ini kemudian hendak menunjukkan gelombang-gelombang dakwah hidayah kemudian datang ke Nusantara sedikit demi sedikit untuk menghilangkan kemusyrikan itu, menghilangkan penyembahan kepada iblis itu dengan datangnya cahaya, datangnya nur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh beliau salah satu masa yang paling luar biasa di mana kemudian tanah Jawa mendapatkan sinar hidayah adalah dengan kedatangan orang-orang yang disebut sebagai wali sana. Jadi kalau di dalam Babat Tanah Jawi disebutnya bukan wali songo tapi wali sana. Nah sana ini apa? Bisa jadi sana artinya tempat, sono itu kan tempat. Kalau wali sana berarti penguasa tempat-tempat. Dalam bahasa Arab cocok karena wali itu memang yang menguasai wilayah. Wali itu punya wilayah. Jadi wali sono. Tetapi kalau kita rujuk ke dalam serat wali sono yang ditulis di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu ada tetembungan bahasa Arab as-sana. Wali sana artinya orang-orang yang memiliki pujian, orang-orang yang pinuji, orang-orang yang mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat. Nah, apapun tetapi yang disebut wali sono oleh Babat Tanah Jawi inilah yang dianggap sebagai, sebelumnya tentu saja sudah ada muslimin, tetapi merekalah yang dianggap melakukan dakwah secara masif dengan cara yang sangat luar biasa kepada penduduk Jawa, dan kiprah mereka dicatat dalam Babat Tanah Jawi. Nanti akan kita ceritakan karena ini baru mukadimah. Yang jelas saya bersyukur hari ini matur di hadapan Bapak Ibu semua, ini tempat Gunung Lawu ini bersejarah. Jadi Gunung Lawu ini kalau tadi merujuk kepada mitologinya Jawa tadi, itu ya, kalau Merapi ini puncaknya gitu ya, maka Lawu ini peritilannya ketika gunung puncak Mahameru dari India itu diangkut untuk dipasang di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Itu ada yang gogrokannya ini Gunung Lawu. Lawu, Masya Allah. Jadi kalau Merapi itu puncaknya, Lawu ini gogrokannya gitu kan. Tapi gogrokannya lebih tinggi Ustaz ya. Karena sini 3.200-an. Iya betul. Melapu 2.900. Bapak